Yang di bawah kata login ada clear session, diklik dulu. Ya. Oke. Kemudian di login kembali. Sudah, Bu. Baik, sudah login, boleh pilih administrator. Kita pilih user management. Boleh pilih query terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada satu user, yaitu satu user bendahara. Apakah untuk user bendahara masih di sana atau sudah tidak ada? Ini sudah ganti lama. Sudah ganti ya, baik. Oke, baik, kita pilih add dulu. Untuk Bapak Ibu yang lain, untuk membuat user, kita pilih add terlebih dahulu. Mungkin langsung dengan user ID KPA. User ID KPA. Iya, betul. Langsung kita ke KPA karena bendahara sudah ada ya. Oh, tulis KPA begini. Betul. Lalu diinputkan data-data KPA-nya, nama depan, nama belakang. Tapi tadi yang terdaftar bendahara tadi yang sudah tidak aktif. Oke, nanti kita ada Oh, ya. perubahan ya. Nah, jadi tidak perlu melakukan perubahan data seluruhnya. Bapak Ibu yang lain kalau misalnya belum ada, langsung pilih add, langsung inputkan bendahara atau KPA. Bukan dong. Nah, nama gadis ibu kandung pilih aja atau ketik aja ibu. Terus token ID-nya. Bentar, untuk token ID. Untuk token ID saya inputkan di kolom chat ya Bapak. Oh, ya. Ada luar token juga sama, tinggal di copy paste aja Pak. Mungkin ya. Oke, baik. Kemudian kalau klik kolom kontak, diisi data-data untuk user KPA-nya. Ini masa berlaku ID-nya bagaimana? Dipanjangkan saja Bapak. Recording stopped. Di kolom dropdown, di tahunnya panjangannya 2029. Oke, baik. Recording in progress. Ya, daftar nominatif. oke. Jadi saya kasih bendahara ya. Iya sih.
sudah. Sudah Pak? Kalau sudah, klik kolom security, kemudian pilih no. Oke, kemudian submit. Kemudian di confirm. Klik confirm. Baik, kemudian boleh klik edit. Untuk user bendahara kita ganti ya Pak ya. Klik edit lagi Pak, yang di sebelah aktif, status aktif. Oke, Ini. silakan. Iya, betul. Jack, minjem gunting Jack. Pakainya punya gunting. Tak do. Tak do. Terus token ID-nya. Bukan ID, dihapus dulu yang di masa kadaluarsa. Kadaluarsa dihapus, kemudian token ID dihapus. Kata Bu Novi kita punya Leti kan ada yang kena kasus kan? Kalau gua nanya. Kalau sudah, kontaknya diisi. Nggak ada. Boleh silakan kalau mau diubah, Bapak. Kok nggak ada fungsi? Baru dulu faktor. Ada. Apa? Itu ada surat masuk Jack. Satu. Baik, data-data Ada sudah surat dirubah masuk semua, satu ya. Bapak. Tinggal di security. Surat masuk saya kirim di grup. Sudah nol. Kemudian kalau sudah data-data sesuai, boleh klik edit. Ini tetap kosong token ID. Iya, tetap kosong karena user bendahara tidak menggunakan token. Bapak Ibu sekalian, untuk user bendahara atau user maker itu tidak menggunakan token, jadi dikosongkan saja. Kemudian boleh klik edit, kemudian di confirm. Baik, kalau sudah kita boleh logout. Kita login kembali menggunakan user sysadmin. Untuk password user sysadminnya pegang ya Pak Yoga ya. Iya. Tadi ada email barusan. Ya. Ini tokennya ini Ya, 2024 disambung dengan angka yang di layar token. mana? 2024. Ya. Nah, kemudian disambung dengan angka yang di layar token. Oh, saya klik saya pencet token satu kali. Betul, nanti akan keluar angkanya, kemudian angka tersebut diinputkan ke token yang ada di layar. Oke, bentar Mbak Zua, tokennya 2024 atau 2025 ya? Mbak Zua.
Pak Yoga, boleh diinfo untuk serial number yang ada di belakang token berapa ya, Pak? Yang ada GALT, GALT ya, berapa, Pak? 128, 128 bukan 1128 1128 3516, 3516. bawahnya 227. Oke, sebentar. Mbak Zua minta tolong dicek, Mbak Zua. Baik, ini token baru, ada pengajuan baru atau dari awal ini Pak tokennya? Dari 10 tahun kemarin, tapi belum pernah kita buka, baru kita buka kemarin. Oh iya baik, sebentar ya Pak, sebentar Mbak Deo. Siap, Mbak Zua. Izin Mbak Deo sudah disesuaikan, boleh dicoba kembali. Baik, Mbak Zua, makasih. Pak Yoga, boleh dicoba kembali. Inputkan 2024 ditambah 6 digit yang di layar token. Baik, sudah. Kalau sudah, boleh pilih administrator. Sudah. Pilih user management. Kemudian verify. Pilih autorisasi. Kemudian approve satu persatu ya, Pak. Sambil Bapak approve, saya sambil jawab pertanyaan dari Bapak Panji Sumba Tengah. Ini kalau misalnya tokennya masih bisa mengeluarkan angka, itu masih bisa digunakan Bapak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih punya yang ada tokennya, itu tokennya ketika dipencet tokennya itu mengeluarkan angka, itu masih bisa digunakan. Begitu. Baik, Bapak Yoga, sudah kedua-duanya? Baik, kalau sudah boleh logout kembali Bapak Yoga, kita lanjut lagi menggunakan user admin. Oke, pilih administrator, user management, kemudian pilih edit. Di sini kita lihat statusnya ada untuk yang KPA ini hold, kemudian bendahara ini aktif. Nah, untuk melakukan aktif untuk user KPA, boleh klik hold unhold. Hold unhold di sebelah enable Bapak, di barisan KPA. Oke. Kemudian unhold kembali. Baik, itu untuk melakukan aktivasi user. Kemudian untuk mengatur fitur-fiturnya, itu ada di Authority Management. Boleh klik Authority Management, kemudian klik Edit. Kita atur dulu untuk user bendahara, klik Authority. Oke, kita pilih single FT, klik Authority. Sudah di checklist, klik Authority, Bapak. Oke, di sini ada sub menu, ada add, edit, dan satu lagi query. Bapak silakan di drop down. Di sub menu yang di bawah single FT ada tanda panah ke bawah. Diklik tanda panah ke bawahnya yang di sebelah insert, yang di sebelah kiri insert Pak, yang di insert sebelah kiri. Oke, klik, pilih query. Baik, kemudian klik insert. Kemudian limitnya boleh Bapak, limitnya berapa? Kalau kita kasih 10 miliar Bapak sekali transaksi, atau kalau terlalu besar mungkin 1 miliar boleh, 500 boleh.
sesuai dengan kebutuhan sekali transaksi berapa banyak. Oke, kalau sudah pilih nomor rekeningnya, diklik account list ada kaca pembesar. Boleh diklik dulu loopnya Pak, kaca pembesar. Untuk nomor VA nya sudah sesuai ya, kalau sudah keluar diklik kemudian confirm. Sudah sesuai Pak untuk nomor rekening VA nya. Kalau sudah sesuai, di-insert Pak, boleh di-insert ulang. Kalau sudah, di back. Kemudian kolektif FT di checklist Pak. Klik lagi authority. Submenunya add insert. Edit insert. Klik insert. Kemudian query insert. Limitnya disamakan dengan yang tadi Pak. Nomor rekeningnya juga. Di back. Kemudian menunya single FT di checklist. Oke, Mas FT mohon maaf di checklist yang 110. Submenunya upload, insert, edit, dan query. Oke, limit dan account listnya sama seperti tadi. Kemudian single RTGS ya Bapak setelah ini di checklist. Menunya sama Pak, add, edit, dan query. Selanjutnya yang mana ya Bu? Kemudian PLN Pak. Pilih query, tambahkan. Kemudian limitnya boleh kalau mau diganti. Kalau misalnya dikira cukup, dirasa cukup boleh. Nggak apa-apa, hanya 5 juta saja. Kemudian account listnya kalau sudah benar, atau kalau ada yang kurang tepat boleh diperbaiki. Ada 2 akun list ini tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak, tapi yang digunakan hanya yang ini ya Pak. Yang bawah Yang lebih baik yang dihapus saja Pak. Yang di atas dihapus. begini. Ya betul, di back aja Pak. Kemudian Telkom.
Ada pembayaran Telkom nggak ya Pak di kantor Bapak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Mungkin langsung ke kredit card Pak. Oke, make payment dan query saja Bapak. Sudah. Udah. Sama Pak untuk limit dan account listnya. Udah Pak? Udah, Bu. Udah, kemudian di back. Di Oke, back. kemudian single CN. Submenunya apa saja, Bu? Sama Pak, add, edit, dan query. Kemudian nomor rekeningnya sama. Limitnya boleh disamakan Pak. Kemudian Mas CN. Baik, Mbak Zua boleh minta tolong ditambahkan menu single MPN dan Mas MPN. Oke, Mbak Dew. Untuk menunya upload, insert, kemudian query insert, kemudian limit diisi, kemudian account list, kemudian di back kembali, kita scroll lagi ke bawah, kemudian ada seluler dan airlines digunakan nggak ya Pak? Nggak. Nggak ya, boleh di uncheck aja Pak untuk airlines dan selulernya. Oke, baik. Selain kira-kira untuk yang di ini Pak, di sana memerlukan untuk ini nggak ya Pak, pembayaran pajak? Biasanya digunakan kan ya Pak untuk pembayaran pajak atau pelimpahan ke kas negara? Oh, biasanya kita bayar selama ini pakai pos. Pakai pos ya, baik. Nanti bisa Pak di sini. Coba Bapak boleh mohon maaf klik dulu single FT. Ini. Single FT yang paling atas saja Pak, nggak apa-apa. Nah, Klik authority Pak. Oke, ini sudah benar ya Pak. Limitnya nggak mau ditambah Pak. 100 juta cukup? cukup. Cukup ya. Nanti baru ubah lagi kalau misalkan kurang. Baik. Boleh. Mbak Zua sudah atau belum ya untuk penambahan user menu MPN? Proses ya, Mbak. Oke. Boleh disubmit dulu Pak. Kita sambil menunggu. Disubmit boleh. Submit yang bawah.
Nah, ini di sini ada summary-nya, Pak. Dimana nanti yang tampil menu-menunya sudah kita pilih tadi ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada single FT, kolektif, mass FT, single RTGS, reporting, PLN, credit card, single CN, dan mass CN. Nanti boleh Bapak Ibu untuk menunya di capture nanti sebagai panduan apabila nanti ingin melakukan penambahan atau perubahan misalnya limit atau rekening. Setelah itu kemudian di confirm. Oke, kita tambahkan lagi untuk menu KPA-nya. Boleh klik edit. Oke, user KPA, klik authority. Oke, kita checklist dulu ya Pak. Single FT, kolektif boleh. Mbak Dew izin sudah ya untuk penambahan single MPN dan Mas MPN. Oke, makasih Mbak Zua. Kemudian kita lanjut Pak Yoga, boleh single FT-nya klik authority di sebelah kanan. Oke, untuk submenu, ini pilihnya verify dan query. Kemudian untuk level di checklist kedua-duanya. Kemudian limit boleh disamakan dengan user bendahara. Kemudian dipilih lagi nomor rekeningnya. Kemudian di back. Lakukan yang sama untuk menu kolektif. Verify. Query. Sudah Pak? Ya Pak, boleh yang single mungkin ke Mas FT. Sama Pak menunya. Kemudian single RTGS. Menunya verify dan query sama. Kemudian di back. Kemudian pilih reporting. Untuk view untuk submenunya view report dan generate report. Kemudian di back. Kemudian pilih PLN. Oke, make payment. Verify dan query. Kemudian account list. Di back. Kemudian pilih lagi credit card. Apa Ibu? Credit card Pak. Oh, iya. Pilihnya sama, verify dan query. Levelnya di checklist, kemudian limit. Kemudian di back. Kemudian kita pilihnya single CN dan mass CN.
Klik lagi authority satu persatu, sama menunya Pak. Kemudian kita pilih yang single MPN dan mass MPN. Di checklist dulu Pak, mohon maaf. Checklist dulu untuk single MPN. Kemudian pilihnya verify dan query juga. Verify, approve, dan query. Kemudian langsung ke limit. Oke, mas NPN sama verify, approve, query file, dan query detail. Dua saja, approve sama ada. Ada 4 ya Pak. Query file, kemudian query detail, Ya. oke, kemudian limit, lalu nomor rekening. Insert di back. Oke, kalau sudah boleh scroll lagi ke bawah, di submit, kemudian di confirm. Oke, boleh login lagi menggunakan user sysadmin Bapak. Sysadmin ya Pak, yang menggunakan login token. Oh yang sysadmin. Iya. Passwordnya tadi berapa, Bu? 2024 Pak. Jadi setiap kali masuk diawali 2024 ya? Betul. Oke, boleh pilih administrator. Sudah? Sudah. Jadi untuk pin statis tetap sama ya Pak. Jadi depan itu mohon dicatat di depannya 2024 ditambah angka yang di layar token. Apabila pengguna hard token ya Pak. Tapi kalau untuk soft token tidak perlu menggunakan, hanya perlu menggunakan yang ada di layar handphone saja untuk passwordnya. Baik, kalau sudah, pilih ke authority management, verify, autorisasi, approve kedua-duanya Pak. Klik verify kembali, approve. Oke, Bapak boleh pilih incognito Pak, atau jendela baru, titik 3. Boleh klik titik 3 Pak yang di atas kata BRI. Di mana? Ini? Iya, betul. Pilih jendela samaran baru Pak. Boleh login menggunakan user admin ya Pak. Oh, CMS ya?
Iya, betul. Karena tadi belum ada menu untuk pembayaran pajaknya, jadi takut bolak-balik, jadi kita pakai dua browser, itu Pak. Yang satu pakai sysadmin, yang satu pakai admin. Nanti tahun sini. Tapi arsipnya kan terlalu banyak. Jadi kalau ngecek datang ke sini. Kebiasaan kan mudah kabur. Administrator, terus Authority Management, edit ya. edit, di user bendahara, klik authority, tambahkan untuk yang single MPN dan mass MPN di checklist. Katanya perang nggak masih ada, bener perang nggak? Indonesia sakit nah. Submenunya apa saja, Pak? Sama Pak, add, edit, dan query. Kalau untuk yang single MPN, make payment, mohon maaf, make payment dan query. Ini tidak ada yang di checklist ya. Nah, nggak kelihatan sih Pak, soalnya beda. Mungkin Bapak share screen-nya boleh pindah share screen Pak. Sudah kelihatan, Pak. Udah, boleh di back. Ini tidak ada yang di checklist ya, Bu? Untuk Iya, level. tidak ada, karena kan untuk user bendahara level tidak di checklist. Mas MPN klik lagi authority, pilihnya make payment insert, kemudian query file, dan query detail. Di insert dulu Pak untuk query detailnya, kemudian account list, Sudah. ini di back, kemudian di submit. Saya cek yang ini. Sudah benar Kak ini? Ya, sudah, Background sama query saja. betul. Submit, sudah. Kemudian confirm, kemudian balik lagi ke user isi admin ya Pak. Ini boleh langsung di logout. Yang Oke, Bapak mohon maaf, untuk user adminnya boleh ke user admin karena tadi pergantian user. Boleh ke Ini user admin. user management, edit, klik reset password. ini ya. Betul. Nanti apabila user terblokir atau ada perubahan pemegang, setelah diubah datanya, kemudian diklik reset password ya Pak ya. Kemudian klik reset. Oke, kalau sudah, buka kembali untuk user sysadminnya. Boleh dipindah untuk share screen-nya Pak. Sudah. Ini saya admin. Oke, pilih user management, pilih verify, autorisasi, upload satu persatu ya Pak. Oke, klik bawah, approve, kemudian di authority management, pilih verify, authorization, kemudian approve. Oke, baik. Untuk settingan user, bendahara dan KPA sudah selesai. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita berlanjut untuk melakukan transaksi? Boleh. Untuk Pak Yoga boleh di logout, boleh dicek di emailnya apakah
email password sudah masuk untuk user bendahara? Yang bendahara ya. Iya, betul. Sudah. Jadi penggunanya jadi bendahara begitu. Betul, Pak. ID penggunanya menjadi bendahara. Nanti coba login ulang ini Kak Ibu. Betul, Pak. Yang ini di logout saja, kemudian login ulang menggunakan user ID bendahara yang baru saja Bapak terima ya. Untuk password mohon di copy paste saja, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak Ibu, ini untuk user untuk melakukan transaksi, di mana tentunya ada account information, kemudian fund transfer, kemudian payment dan purchase. Untuk boleh diklik untuk fund transfer. Di sini ada dua metode, ada metode internal dan metode eksternal, di mana untuk yang internal ini untuk sesama BRI, kemudian yang eksternal ini untuk yang beda bank. Untuk yang sesama BRI di sini ada 3 menu, di mana ada menu single FT, kolektif, dan mass. Boleh kita cek untuk yang single FT-nya terlebih dahulu, Pak Yoga. Untuk yang single FT di sini adalah transaksi satu per satu, di mana di sini ada menunya, ada add, edit, dan query. Boleh kita klik add-nya terlebih dahulu untuk melakukan transaksi. Nah, di sini sudah diklik add, kemudian akan tampil ada tampilan sender information, beneficiary. Sender information itu sendiri itu adalah rekening debitnya kita, boleh dipilih di kaca pembesar, kemudian di checklist, kemudian confirm. Nah, nanti di sini akan keluar account balance-nya secara otomatis. Seperti itu. Kemudian untuk beneficiary information-nya boleh langsung diketik, Bapak. Nomor rekening sama BRI-nya apakah punya, Pak, untuk rekening BRI? Oh, ini contohnya rekening saya begitu Pak. Iya, boleh, nggak apa-apa, Pak. Begini sudah terdetek, terus email wajib diisi juga Pak. Untuk email itu opsional ya, Pak. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sana ada save to list, apabila nanti nomor rekening kredit tersebut biasa digunakan, boleh di checklist. Di save to list. Nah, aliasnya boleh diganti, boleh tidak. Seperti itu. Kemudian amount adalah jumlah yang akan ditransaksikan. Kemudian remarks adalah keterangan transaksi tersebut untuk apa, misalnya pembayaran invoice atau pembayaran vendor, seperti itu. Boleh diisi saja. Tapi berhubung 0 ya, Pak, jadi nggak bisa sepertinya sih, Pak. Iya. Seperti itu. Oh, berarti harus tinggal saldo UP ya di rekening, tidak diambil semua ya ketika ada dan UP begitu. Tapi kalau mau coba boleh, mungkin 1000 Pak, boleh. Nominalnya di amount-nya kita klik 1000, kemudian keterangannya tes, boleh di submit. Oke, seperti ini ya Pak ya. Ini boleh dikonfirm, boleh di back. Nanti kalau misalnya sudah, nanti dikonfirm, setelah dikonfirm nanti akan masuk ke user KPA. Seperti itu. Nah, user KPA nanti di bagian apa ya?
sama Pak, untuk di user KPA nanti melakukan approve-nya tetap sama di fund transfer, tetap di single FT gitu Pak. Nanti menunya di verify, kemudian ada di autorisasi. Nanti tinggal approve aja. Gitu. Untuk menunya sama, langkah-langkahnya hampir sama, cuma agak beda sedikit karena di user KPA itu hanya ada verify ya Pak ya. Nanti untuk melakukan approve Bapak Ibu, nanti pada user KPA di menunya, misalnya Bapak pilih single FT apabila transaksi menggunakan single FT, kemudian bisa dengan single CN apabila melakukan dengan clearing, diklik saja, kemudian diklik verify, kemudian klik in process atau autorisasi. Nanti di sana ada transaksinya. Tinggal dilakukan approve di user KPA. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk yang single FT? Pak Yoga atau Bapak Ibu yang lain? Berarti ini kalau untuk contohnya pembayaran fotokopi misalkan bisa ya pakai ini single FT ini. Gimana Pak? Contohnya untuk kita mau pembayaran fotokopi bisa ya melalui ini single FT ini dengan Bisa, Pak. ketentuan vendornya memiliki akun BRI gitu. Betul Pak, bisa Pak. Atau Bapak misalnya ada transaksi sekaligus misalnya bersamaan. Ada 5 atau ada 6 gitu ya Pak. Yang satu vendor fotokopi, kemudian satu vendor catering, kemudian jasa sewa tenda, misalnya seperti itu. Bapak bisa menggunakan kolektif FT Pak. Boleh diklik kolektif FT-nya, tinggal di add. Jadi Bapak sekali input tuh bisa lebih dari 5 gitu Pak. Ya. Jadi nggak submit terus input lagi, input lagi. Jadi untuk kolektif ini bisa langsung input dan submit seperti itu. Sesuai dengan ini ya, nota pembayarannya misalkan ada 5 nota begitu. Betul Bapak. Biasanya paling banyak transaksinya ada berapa Pak dalam satu hari? Kurang pasti sih Bu, kadang kita banyak, kadang sedikit, tergantung ini kondisinya. Oh baik Bapak. Nanti kalau misalnya lebih dari 5 atau lebih dari 2 bisa menggunakan kolektif ya Pak untuk nasabah BRI-nya. Ya. Nanti tinggal diinput aja, ini nomor rekening debitnya hanya sekali, kemudian rekening kreditnya bisa sampai 10 kali, seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi nih kebutuhan Pak, misalnya ada transaksi lebih dari 10, misalnya Bapak ada 20 atau 30, itu bisa menggunakan Mas FT. Yang bawah di Mas FT itu dalam bentuk upload dan dalam bentuk Excel, seperti itu ya Pak. Oke, kemudian untuk yang beda bank, ini kan ada juga ya Pak, mungkin vendor atau yang lain menggunakan beda bank. Itu bisa menggunakan single RTGS, misalnya nominalnya di atas 100 juta satu itu menggunakan RTGS, kalau mau di bawah 100 juta satu itu menggunakan single CN, seperti itu dalam metodenya clearing ya Pak, clearing dan RTGS. Mungkin kita boleh klik yang single CN nya terlebih dahulu. Biasanya kalau ke antar bank itu nominalnya paling besar berapa Pak? Kita selama ini masih jarang transaksi pakai non tunai, kebanyakan tunai. Tunai ya Pak, baik. Nanti misalnya ada vendor yang sekarang kan sudah banyak yang non tunai gitu ya Pak ya, bisa menggunakan apabila beda bank bisa menggunakan yang single CN. Hampir sama menunya seperti single FT, sender information, beneficiary information. Nah, untuk beneficiary information ini cukup ketik nama rekeningnya, nanti nama rekeningnya akan keluar secara otomatis sama seperti single FT. Seperti itu. Baik. Nanti kalau misalnya mau lihat query transaksi atau bukti transaksinya itu ada di menu query ya Pak ya. Nanti tinggal diklik menu query apabila transaksi semua. Kan butuh bukti transaksinya nih Pak. Ya.
butuh butuh bukti transaksi, butuh host yang dikirimkan, nanti klik aja query. Oke, boleh diklik Pak query-nya. Kemudian ada di tab dan nanti akan keluar Pak di sini. Akan keluar nanti transaksinya. Berhubung sekarang belum ada transaksi, jadi kita nggak bisa kelihatan ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian untuk transaksinya udah, kalau untuk pembayaran pajaknya kita ada di menu payment and purchase. Kemudian di sini ada PLN, ada credit card, kemudian ada pembayaran pajaknya. Di sini ada single MPN dan mass MPN. Untuk pembayaran PLN biasanya menggunakan apa Pak? Misalnya kita beli pulsa di toko atau nggak beli lewat mobile banking. Oh baik, baik. Berarti ini pakai token ya Pak ya? Untuk Ya. pembayaran listriknya menggunakan token ya. Baik, kita langsung aja ke single MPN. Boleh diklik Pak single MPN, kemudian make payment. Nanti di sini biasanya Bapak Ibu untuk pelimpahan pembayaran kas negara itu biasanya melalui Simfoni atau Kred sendiri Bapak Ibu. Biasanya ke kantor pos langsung input billingnya kan ya Pak Ibu ya. Si Evin dari mana Ya ya? kita cetak billing di DJP online itu, terus kemudian di pos berdasarkan billing yang sudah kita cetak. Oke, kalau di sini berarti menggunakannya input billing, boleh di submit. Ya, nanti di sini tinggal di input aja Bapak ID billingnya, kemudian dipilih lagi untuk nomor rekeningnya. Bapak ada ID billing yang sudah pernah terpakai atau yang belum terbayar? Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau yang sudah terbayarkan ada? Ada. Boleh diinputkan Pak yang sudah terbayar? Oh ya Bu, saya cari dulu. Baik Pak. Halo, permisi Bu. Iya gimana Pak? Ini saya ada billing yang sudah saya cetak namun belum terbayar. Boleh Pak diinputkan, boleh? Oke, kalau sudah langsung disubmit aja Pak. Ini akan membaca Pak ID billingnya Bapak. Nanti kita lihat Pak untuk nominalnya. Kemudian dikonfirmkan nggak ada biaya ya Pak ya. Biayanya 0. Kemudian nominalnya 150.000. Berhubung ini nomor rekening debitnya belum terisi ya Pak. Ya. Jadi seperti ini Pak. Nanti tinggal dikonfirm boleh atau feedback juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi Bapak nggak harus ke kantor pos lagi sebenarnya sih Pak. Gitu. Jadi lewat CMS pun sudah bisa. Nanti Terus bukti untuk bukti
bukti bayarnya yang ada NTPN. Iya. NTP itu di Di menu query, Pak. di query ya. Di query. Nanti Bapak di tab done. Nanti setelah di-approve oleh KPA, nanti ada done di sini, Pak. Ada in process, ada approve, ada done. Boleh diklik tab done-nya. Nah, di sini ada ini ya, Pak. Ada ID, ada nama referensi, ada ID billing, debit info, ID suspend, nominal, NTPN yang Bapak butuhkan, kemudian ke BPN dan SSP. Nanti di sini tinggal diklik cetak-cetak aja sih, Pak. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Gimana, Pak? Untuk yang single MPN-nya lebih mudah kan ya, Pak? Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari Pak Yoga atau Bapak Ibu yang lainnya? Atau yang sudah pernah transaksi, ada kendalakah pada saat transaksinya, Bapak Ibu? Izin Bu, Baik, dengan Ibu siapa dari mana? dari saya Dewi dari Kota Kupang Bu. Baik, Bu Dewi, ada yang bisa dibantu, Bu Dewi? Gimana? Untuk yang teksnya itu di saya sudah list di grup, cuman masih belum berubah, masih single text sama mass text Bu. Apakah sudah diupdate dari user admin dan sysadmin? Di update yang apanya Bu? Dari user kan Ibu baru ada di usernya Bendahara dan KPA itu yang single text dan mass text ya, ya Ibu ya. Nah, Iya. kan berarti menu yang single MPN dan mass MPN-nya belum ada. Jadi untuk melakukan penambahan menunya, Ibu boleh cek di user admin, Ibu. Sudah login di user admin, Sudah. Ibu ke authority management, Ya, kemudian edit. ya, Nah, di user bendahara, klik authority. ya. Mungkin boleh langsung di share screen aja nggak Bapak Ibu? Oh ya, siap. Oke, boleh scroll ke bawah? Yang ini ya. Iya, yang paling bawah single MPN dan mass MPN. Berarti ini di ini ya, Di dihapusin ya? checklist. Iya, boleh. Yang single MPN klik authority, make payment dan query ya, Bu. Kemudian limitnya diisi. Kemudian account listnya juga sama. Kemudian di back. Query file atau detail? Query file dan query detail, keduanya Ibu. Baik Bu, berarti tinggal apa update dari sysadmin ya? Oke, yang Mas MPN ini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah tinggal di-approve lagi. Nah, satu lagi untuk user yang kepala kantornya belum Ibu? Oh, iya. Yang kepala kantor juga sama, ditambahkan menunya. Oke, menunya verify dan query, verify, approve dan query. Limitnya sama.
Baik, tinggal di submit, tinggal di upload oleh user si admin atau KPA-nya ya Bu ya. Baik, siap. Baik, Itu aja sih. itu. Oh, sama Baik. mau tanya apa? Kalau CMS ini nggak bisa beli token ya? Iya Ibu, untuk saat ini belum bisa untuk pembelian token listrik ya. Masih yang pasca bayar. Oh, lah kalau misalnya apa? Kita beli token dari aplikasi PLN tuh Kak. Habis itu kan virtual account kan. Betul? Lah itu tuh nggak bisa juga ya? Kalau virtual account-nya pilih virtual BRI, bisa menggunakan single FT. Gitu. Oh, pakainya single FT ya, bukan yang Betul. mini. Oh, iya ya, oke. Gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Baik Ibu Dewi. Ada lagi Bapak Ibu selain Ibu Dewi yang ada kendala? Baik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu membeli token PLN di marketplace yang lain, kemudian pilih pembayarannya menggunakan virtual account BRI, nanti bisa menggunakan pembayarannya menggunakan menunya single FT Bapak Ibu. Itu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, boleh? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik, tadi kita sudah coba bersama-sama ya, mungkin dari sampelnya dari satu satker saja, namun mungkin harapannya dari satker-satker yang lain juga bisa mempraktekkan sendiri ya Bapak Ibu tadi langkah-langkahnya. Nah mungkin karena ini sudah jam, kalau di sini setengah 12, mungkin di tempat Bapak Ibu setengah 1 ya, sudah jam waktu jam istirahat. Nah mungkin ini kita cukupkan untuk hari ini Bapak Ibu. Nah disilahkan Bapak Ibu semua yang belum join dalam grup ATR BPN dan BRI, mohon bisa join grup supaya jika ada kendala-kendala bisa langsung disampaikan di grup, jadi bisa kami tangani langsung begitu Bapak Ibu.